Surat Wadduha di awal surat ini adalah surat yang penuh dengan hiburan dari Allah kepada nabinya, kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan satu janji-janji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu walaupun di awal-awalmu ini susah, di awal-awalmu kamu berjuang dengan banyak tekanan, nanti endingnya kamu akan senang, kata Allah. Akhiran itu lebih bagus daripada apa? Awalan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya Muhammad, kamu sekarang di Mekah masih awal-awal dakwah, ya, kamu masih awal-awal apa? Berjuang. Kamu susah, berat, ada ujian, ada ini, tantangan, ada tekanan, ada perlawanan. Enggak apa-apa, nanti akhirnya kamu akan menang. Akhirnya kamu nanti akan menang, kamu akan jaya, kamu akan diberikan kemenangan oleh Allah. Ini kan janji dari Allah untuk Nabi, ya. Sama dengan kita ketika ta'lim, cari ilmu, itu perlu perjuangan, perlu yang namanya sabar menghadapi kesusahan. Nggak ada orang mondok enak tuh, nggak ada. Hatta pondoknya lantai 5 atau mungkin full AC, tetap orang mondok itu nggak enak. Kenapa? Nggak enaknya bukan sekedar karena mungkin tempatnya penuh atau mungkin nggak ada, bukan. Masalahnya di situ banyak peraturan yang nafsu ini nggak suka. Iki janjian iki mau bar subuh mau turu koyo apa yo ngaji barang gitu. Gitu. Ya terus orang-orang yo ono gitu. Ya apa kok senenge ngaji, ya Allah, mbok santi dilibur-liburke turu 2 jam bar subuh begitu. Ya. Jadi orang kalau ya, mondok itu pasti nggak enak, cari ilmu pasti berat. Kalau ilmu itu diraih dengan mudah, ya semua orang satu dunia alim. Kalau ilmu itu diraih dengan gampang, maka nggak ada orang bodoh di muka bumi. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilu. Kalau ilmu itu bisa diraih dengan berangan-angan, berkhayal, sambil jegang-jegang, ongrang-ongrang kaki, sa'asiru aliman faqihan wa sa'asiru muballighan kabiran wa sa'akunu tajiran katsiral fulus, zaujati jamilatun jidda wa fulusi katsirah jidda wa sa'akunu insyaallah rajulan mu'azzaman fin nas wa yanam. ada menghayal yang tidur siang bolong, kesian miskin. Nggak bisa orang jadi ulama, jadi ilmuwan dengan cara begitu. Ya, harus orang berjuang, menghafal, menulis, berkarya, atau berdiskusi, mencatat, merujuk, mentahkik. Begitu orang cari ilmu. Pisah keluarga, mungkin sama guru dimarah, tapi gurunya pas kebetulan yang rodok kereng, wah kadang-kadang dipukul, ya siap, sudah gitu. Kalau ilmu diraih dengan khayalan, nggak ada orang bodoh di bumi ini. Kalau ilmu diraih dengan gampang, maka semua orang jadi alim ulama semua. Sayang, 1000 sayang. Yang namanya ilmu diraih dengan kesusahan, diraih dengan beratnya mujahadah dan perjuangan. Harus begitu. Semua orang yang alim ente tanya, tidak ada cari ilmunya dia santai-santai, nggak ada. Kulluhum, semuanya mereka ketika menjadi ulama ente lihat ya hebat, enak kok. Tapi ketika mereka mencari ilmu, mereka itu mengalami tadi awalan yang berat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena ketika membaca surat ini atau ayat ini, seseorang itu juga mencari inspirasi dari ayat itu untuk dirinya. Kalau Rasulullah saja dinasihati oleh Allah, wahai Muhammad, awalanmu memang berat, tapi yakinlah akhiran nanti enak. Tarik itu benang merah untuk dirimu. Ya Allah, aku sekarang sedang berjuang, ya Rabb, aku sedang ngaji, aku sedang belajar membersihkan diriku. Aku yakin nanti akhirnya baik, ya Rabb. Hakadah orang yang cerdas ketika baca ayat Al-Quran, mengambil pesan-pesan Allah kepada Nabi-Nya,
sallallahu alaihi wasallam, dan diambil itu untuk sebuah motivasi bagi dirinya juga sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat bagaimana Allah berjanji dengan janji yang hebat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, kamu nanti akan saya kasih apa yang kamu membuatmu puas, ya, kemenangan, ya, kemuliaan, ya, dan kejayaan. Bahkan bukan hanya itu, ente nanti sudah wafat, itu kemuliaanmu enggak akan wafat, agamamu enggak akan wafat, perjuanganmu enggak akan wafat. Bukan hanya itu juga, sampai di akhirat nanti engkau adalah makhluk termulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Oh, itu luar biasa janji Allah kepada Nabi itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sampai Siti Aisyah kalau kepada Nabi sampai pernah ngomong, ma ra'aitu rabbi illa wa yuhibbu ma tardha. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar atau Siti Aisyah, ada salah satu sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku melihat Allah itu selalu menuruti kemauanmu, ya kan? Sampai begitu tuh, apa yang Rasulullah mau, Allah mau. Yang membuat engkau senang, ya kekasihku, aku kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kepingin kiblatnya dirubah waktu di Madinah, itu kiblatnya ke Palestina, ya, tapi hati Rasulullah itu kepingin ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa la nuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, Rasulullah waktu di Madinah itu salatnya selama 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi karena diperintah oleh Allah, ya manut, walaupun hatinya itu kepingin ke Ka'bah menghadapnya. Akhirnya Allah memberikan kesenangannya Nabi, ya sudah, ya hadapkan ibadahmu ke Masjidil Haram, dipuaskan apa yang dijadikan keinginannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata, ya, jadi ayat-ayat dari Wadduha ini adalah ayat yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan penyemangat. Kalau antum membacanya dengan tadabbur, maka antum bisa menangis bagaimana janji Allah kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu masih berjuang, ya, yang mereka itu masih dalam kondisi bermujahadah, dalam kondisi mengawali sebuah niat besar, mengawali sebuah program akbar, ya, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan keluarga. Baca, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kamu akan diberi oleh Allah sampai kamu puas. Hakata, ya. Jadi awal duha ini adalah surat penghibur untuk Nabi, gitu. Penghibur untuk Rasul yang dakwah dalam kondisi sulit dan berat, yang dakwah dengan segala gangguan-gangguan yang dahsyat, ya. Dan surat ini memberikan janji-janji besar untuk Nabi, janji-janji yang hebat untuk Nabi, sehingga Nabi bangkit semangatnya, sehingga Nabi penuh confidence, ya, penuh konfidensi, ya, orang yang sangat confident Nabi itu, percaya diri Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun beliau berdakwah hanya sendirian, no problem, ya. Coba Rasulullah berdakwah sendirian di Mekah itu, nggak punya teman, awalnya sendirian, ya, dan diikuti oleh orang-orang yang lemah, fuqara, masakin, ya, tapi Nabi terus melangkah, ya. Kenapa? Karena Nabi yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala.